Ketahanan pangan lokal, potensi sagu dan keberlanjutan pangan Indonesia. Tajuk Rencana Kompas 17 Desember 2019. Tantangan pangan. Pertama-tama, coba teman-teman lihat di sini ada gambar pesawahan. Ya, hijau, berwarna hijau. Oke. Di sini ada sebuah teks yang menjelaskan tentang sejak era 1980-an, beras telah menjadi sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan struktural dalam sistem ketahanan pangan nasional yang sulit diatasi dalam jangka pendek. Ketahanan pangan nasional Indonesia saat ini bergantung pada segelintir komoditas utama. Kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap guncangan harga global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasokan yang dapat mengancam stabilitas pangan jutaan rakyat. Tentunya teman-teman tahu sagu. Indonesia memiliki hutan sagu terluas di dunia mencapai 1,4 hingga 5,5 juta hektar. Hampir seluruh hutan sagu ini tumbuh di Papua dan Papua Barat, menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat potensi pangan lokal yang luar biasa besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sagu merupakan tanaman pangan asli Indonesia yang mampu tumbuh di lahan rawa dan gambut tanpa memerlukan perawatan intensif. Satu pohon sagu dapat menghasilkan ratusan kilogram tepung, menjadikannya sumber karbohidrat yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan bagi masyarakat Papua dan seluruh Indonesia. Di gambar ini juga terlihat jelas bahwa ada warga perkampungan yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Program Kampung Sagu. Kolaborasi Badan Litbang Daerah Papua dan Dinas Ketahanan Pangan Papua berhasil membentuk kelompok kampung penghasil sagu di berbagai wilayah Papua. Program ini menggabungkan pendekatan teknologi tepat guna dengan pemberdayaan komunitas lokal. Sejak awal 2019, program Kampung Sagu telah menunjukkan hasil nyata. Peningkatan produksi sagu yang signifikan serta naiknya pendapatan warga kampung secara berkelanjutan. Warga dilibatkan langsung dalam proses pemanenan dan pengolahan tepung sagu menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan. Program ini menjadi model percontohan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal yang dapat direplikasi di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Di sini juga ada sebuah gambar terkait teknologi tepat guna. Ya, alat pengolah tepung sagu dikembangkan oleh Imade Budi dari Universitas Cendrawasih. Teknologi ini dirancang sesuai kebutuhan dan kapasitas masyarakat lokal Papua. Pendekatan sosial dan ekonomi komunitas lebih penting daripada sekedar dana dan peralatan. Keterlibatan aktif warga kampung sebagai pelaku utama pengolahan sagu, pembentukan budaya baru dan keterbukaan terhadap perubahan sebagai kunci keberhasilan. Kolaborasi lintas lembaga memperkuat keberlanjutan program di tingkat komunitas. Demonstrasi langsung alat oleh warga untuk meningkatkan kepercayaan dan adopsi teknologi. Manfaatnya sebagai pengurangan jejak karbon karena produksi pangan lokal beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat. Selain itu, penguatan ekonomi berbasis masyarakat lokal melalui peningkatan produksi dan pendapatan warga. Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pengolahan dan distribusi pangan lokal yang lebih efisien, serta penguatan komoditas di daerah penghasil pangan lokal dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat. Implikasi lebih luasnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa besar, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber ketahanan pangan nasional. Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, sudah saatnya perhatian kita beralih kepada potensi pangan lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perubahan iklim menjadi alat utama mengapa diversifikasi sumber pangan lokal tidak bisa lagi ditunda.
Ketergantungan pada komoditas tunggal membuat sistem pangan nasional rentan terhadap guncangan lingkungan maupun ekonomi. Sagu bersama sumber pangan lokal lainnya menawarkan solusi nyata yang sudah terbukti bertahan dalam ekosistem Indonesia selama beradab-adab. Sudah saatnya kita menaruh perhatian pada sumber pangan lokal untuk menjamin keberlanjutan hidup kita. Langkah konkret ke depannya, adanya penataan ulang sumber pangan lokal di seluruh Indonesia, replikasi program kampung penghasil pangan lokal, pendampingan teknologi tepat guna untuk komunitas, pembentukan budaya adaptif masyarakat lokal, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, penguatan jaringan distribusi pangan lokal, dan investasi riset dan inovasi pangan berbasis lokal. Demikian cerita argumentasi tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa.